Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu yang beribadah di tempat ini. Demikian juga Bapak Ibu yang menyaksikan melalui video. Ya, kiranya Tuhan tetap menolong di dalam kondisi-kondisi yang seperti saat ini. Satu hal yang perlu kita percayai dan kita yakini Bapak Ibu, bahwa Tuhan tetap menjaga dan menolong dan memberikan kita kekuatan. Amin Bapak Ibu. Inilah yang menjadi kekuatan saya dan Bapak Ibu untuk ada di tempat ini. Nah, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang sebenarnya tidak asing. Mengapa saya katakan tidak asing Bapak Ibu? Semua orang percaya, semua orang yang sudah ditebus akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Kenapa demikian? Karena Tuhanlah yang memberikan perubahan itu. Dan pagi ini kita akan belajar tentang satu tema yang begitu penting dan juga diperdebatkan. Hari ini tema ini diperdebatkan baik oleh kalangan teolog dan bahkan non-teolog, bahkan juga dari kalangan yang bukan dari Kristen, menyatakan apa itu penebusan terbatas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu yang lalu kita sudah belajar dan mendengarkan pemaparan langsung dari hamba Tuhan kita, yaitu Injil Reza, sudah menyampaikan tentang pemilihan, ya, tentang pemilihan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Saya akan mengulas saja bahwa apa yang akan kita bahas ini tidak jauh dari apa yang sudah kita dengar minggu lalu. Maksudnya apa? Kita punya prinsip atau dogma yang tidak dapat kita hindari, yang tidak dapat kita tolak, ya. Kenapa Bapak Ibu? Prinsip ini menyangkut dengan pola keselamatan dan pengorbanan Kristus. Nah, kita akan melihat tayangan berikut ini. My God, why have you forsaken me?
finished! Father, to your hands I commit my spirit. Biasa hujan di luar UM ya. Pagi ini Bapak Ibu saya ingin mengajak kita untuk sepakat dulu. Ya, saya tidak bisa memaparkan kalau kita tidak sepakat. Sepakatnya apa? Apakah Bapak dan Ibu di tempat ini sudah diselamatkan? Sudah? Sudah. Kemudian, apakah Bapak Ibu percaya jika semua orang di muka bumi ini diselamatkan dengan hal yang sama seperti yang dilakukan Kristus untuk Bapak Ibu? Sama atau tidak? Begini maksudnya. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa setiap orang, ya, entah percaya, entah tidak kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan? Ya atau tidak? Ya atau tidak Bapak Ibu? Tidak, bukan? Nah, tidak sah jika saya tidak menyampaikan cuplikan tadi, karena cuplikan tadi itu merupakan ilustrasi saja Bapak Ibu ya. Kita percaya apa yang kita baca ini tidak sama seperti apa yang ada di dalam apa yang kita lihat. Tapi kita sebagai ciptaan dan melihat kondisi ini, kita akan melihat bagaimana cara Tuhan menyampaikan caranya, ya, menyampaikan caranya kepada penciptanya. Saya percaya Bapak Ibu akan memiliki gambaran bahwa Tuhan yang menciptakan kita itu bentuknya tidak sama seperti kita, ya. Artinya apa? Keterbatasan yang kita punyai itu juga
predestinasi. Ya, predestinasi. Setiap golongan atau aliran yang percaya dengan reform, ya, mengatasnamakan dirinya reform, dan ada di dalam pengertian tentang tulip yang baru kita dengar minggu lalu, tetapi dia menolak hal ini, maka itu hal yang berbeda nantinya. Maka saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat makna dari penebusan terbatas ini. Apa yang terbatas dan apa yang tidak terbatas yang dilakukan oleh Allah di dalam hidup kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, tentu tidak asing dengan tokoh ini, bukan? Tokoh ini yang memprakarsai, ya, beberapa poin penting yang disebut dengan institusi Calvinis. Memang orang-orang reform, ya, dan saya percaya Bapak Ibu entah reform atau tidak, tapi tetap percaya bahwa penebusan Kristus itu tertuju kepada orang yang percaya pada Kristus. Amin. Sekali lagi ya, entah reform atau tidak, atau kita orang awam sekalipun, yang kita percaya dan kita yakin adalah bahwa Kristus menebus saya dan Bapak Ibu yang percaya kepada Kristus. Ini yang digarisbawahi. Bagaimana cara Tuhan memanggil dan menetapkan kita, itu merupakan metode Allah, sistem Allah yang tidak dimiliki oleh pola pikir manusia. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Tadi sudah saya katakan bahwa keterbatasan kita, baik secara visual atau pandangan kita, itu tidak sama dengan pandangan Tuhan. Apalagi itu juga berbicara tentang bagaimana pola pikir kita sebagai ciptaan yang harusnya melihat posisi ini bukan menyangkal, karena kita ini pencipta. Ada beberapa orang yang menyangkal bagaimana karya Tuhan terjadi dalam hidupnya, mempertanyakan siapa Putri Tunggal, karena melihat pengorbanan dan penebusan ini, kita tidak bisa hilangkan tentang bagaimana karya Tritunggal di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kenapa ingin saya bawa? Supaya kita mengerti. Karena tulip ini berbicara tentang bagaimana manusia yang sempurna Tuhan ciptakan, kemudian melakukan pelanggaran, sehingga Alkitab mengatakan bahwa tidak ada lagi kebenaran di dalam diri manusia, karena manusia sudah rusak oleh karena dosa, rusak oleh karena pelanggarannya. Nah, oleh sebab itulah rumusan ini terjadi bukan hanya karena manusia yang berdaulat, tetapi Tuhan yang berdaulat, Bapak Ibu. Ya, di dalam warta kita, ya, di dalam buletin kita, Bapak Ibu sudah bisa melihat, itu sudah dituliskan, ya, di dalam artikel kita ini. Saya tidak catat memang di dalam, saya tidak masukkan di dalam slide ini karena terlalu banyak. Ada beberapa hal yang akan kita lihat mengenai limited autonomy ini, ya, atau penebusan terbatas. Kita sudah belajar pokok-pokok Calvinis ini, ya, yang kemarin kita sudah belajar itu total depravity, yaitu kerusakan total. Bapak Ibu sudah mendengarkan. Kemudian juga unconditional election. Kemudian yang hari ini kita akan pelajari yaitu limited atonement. Kemudian kita akan juga sambung tentang unstable grace dan perseverance of the sign. Jadi artinya, Bapak Ibu, satu kesatuan yang ini akan kita pelajari bukan menjadi kesombongan rohani kita, bukan menjadi satu keunggulan bahwa saya Calvin, yang lain bukan, maka saya tidak berkawan dengan kamu. Saya Calvin, saya Reform, saya nggak mau bergabung dengan kamu. Bukan.
sudah mengajarkan itu Bapak Ibu, tetapi kita akan lihat bagaimana Tuhan memberikan kita pengertian secara alkitabiah dan logis. Karena orang seringkali berbicara, kalau saya beragama, kalau saya percaya Tuhan, itu juga bisa dimengerti dengan akal pikiran. Kalau akal pikiran saya tidak bisa menerima, maka saya akan lari. Nah, pergumulan besar saya juga sama Bapak Ibu. Saya dan keluarga dan saudara Kristen, tetapi ada saudara saya yang tidak. Saya pertanyakan ini waktu itu saya kuliah. Mengapa Tuhan tidak memberikan hal yang sama kepada saudara saya? Kenapa dia bisa lari? Oleh sebab itulah, penebusan terbatas ini dalam luas cakupan dagangannya. Nah, doktrin Calvin ini Bapak Ibu merespon pandangan dari beberapa aliran sebenarnya. Aliran apa saja? Di dalam politik ini Bapak bisa lihat, ya. Di situ ada aliran universalis, kemudian Arminian. Dua aliran ini memang berbeda pola pandangnya tentang kata penebusan ini. Bahkan saya percaya Bapak Ibu pernah mendengar demikian. Yesus mati, Yesus berkorban, dan mencurahkan darahnya itu untuk semua orang, maka semua orang akan diselamatkannya. Betul ya? Pertanyaan adalah, orang yang diselamatkan itu pasti tujuannya adalah surga atau kekekalan. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah betul mereka yang diselamatkan itu nantinya juga akan masuk surga? Kenapa? Kalau saya berdosa, saya bertobat, saya melakukan lagi, saya bertobat lagi, karena Tuhan kan Maha Kasih. Tuhan kan Maha Kasih. Tidak mungkin Tuhan menghukum saya. Apakah seperti itu? Maka hal ini menentang aliran yang mengatakan bahwa jika keselamatan itu diperoleh dengan perbuatan amal baik kita. Kemudian semua orang diselamatkan karena Yesus mati di Golgota. Ini pandangan secara universalisme. Juga ada pandangan Sabellianisme. Nah, Bapak Ibu, pagi ini kita akan lihat bahwa doktrin Calvinis ini ya berpusat kepada kedaulatan Allah, ya, bukan kepada kedaulatan manusia. Perlu digarisbawahi ya. Doktrin ini bukan dibuat berdasarkan kedaulatan manusia, tapi berdasarkan kedaulatan Allah sendiri. Kenapa? Bahwa keselamatan umat manusia memang telah ditentukan oleh Allah sejak kekekalan, dan hanya orang-orang pilihannya saja yang diselamatkan. Enak ya? Kalau umpamanya begini, kita semua berdosa, kita semua juga diselamatkan. Percaya atau tidak percaya Yesus juga diselamatkan. Kemudian saya tanya dengan Ibu Eti, Bu Eti, Ibu yakin mau surga? Yakin, kata Bu Eti. Lalu saya tanya dengan Ibu Eti, Bu, kalau begitu perampok, pencopet, begal, kira-kira masuk surga nggak? Bagaimana? Wah, jelas tidak, Pak. Dia kan berdosa.
Lalu saya tanya lagi, bukankah Allah itu Maha Kasih? Di mana kasihnya? Ngerti ya? Di mana kasihnya? Bukankah Allah itu Maha Kasih? Kalau Allah Maha Kasih, semua orang pasti diselamatkan. Seperti dalam Alkitab dikatakan, mereka itu juga umatku. Ternyata di dalam Alkitab sendiri sudah dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam konteks ini, Bapak Ibu, ini mengarah kepada orang atau umat yang sudah dipilih dan ditentukannya. Bapak ingat di dalam Roma pasal 8 ayat 28 itu berbicara tentang hal itu. Kemudian, jika semua orang diselamatkan oleh karena Yesus mati di atas kayu salib, maka sia-sialah pengorbanan Kristus yang darahnya tercurahkan. Kenapa? Ada yang tidak percaya, ya, ada yang sudah diuji, sudah mendapatkan panggilan untuk itu, tetapi dia menolak. Contohnya apa, Bapak Ibu? Mengapa sekarang banyak orang yang dari kalangan Kristen sendiri menolak panggilan itu? Katanya bingung dengan panggilan ini. Nah, Bapak Ibu, ketetapan Allah dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Kenapa? Hal ini dinyatakan dari mulanya. Tuhan sudah memilih siapa yang akan ditetapkan untuk diselamatkan. Mengapa demikian? Minggu yang lalu sudah dikatakan, Tuhan berhak memilih siapa saja, dan Tuhan juga berhak untuk tidak memilih. Dalam konteks ini, Bapak Ibu, kata keadilan tadi akan berbicara. Orang yang berbicara tidak adil, maka dia itu mengertikan diri sendiri. Contohnya begini, ingat umpama tentang orang yang datang terakhir kali, lalu mendapatkan upah yang sama kepada semua upah itu datang dari pagi, dia datangnya terakhir, tapi upahnya sama. Siapa yang tidak protes? Siapa yang tidak akan sakit hati? Bos, aku kan sudah datang dari pagi, aku sudah bekerja, tapi yang itu baru datang kok sama. Apa kata bosnya? Itu aku, uang-uangku, milikku, aku mau kasih atau tidak itu hakku. Nah, Bapak Ibu, tentu hal ini tidak seperti apa yang kita bayangkan. Dan paling tidak, ini memperjelas bahwa apa yang Tuhan tebus, apa yang Tuhan lakukan adalah cara Tuhan bagaimana Dia memberikan penetapan, pemilihan kepada orang yang dikasihinya. Intinya apa, Bapak Ibu? Dikatakan demikian. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu. Efesus 2:8, 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, Bapak Ibu, iman ini, ya, iman yang kita punya itu bukanlah usaha kita. Oleh sebab itu kematian yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Tuhan Yesus merupakan cara Tuhan untuk membuka mata kita yang tidak mengerti apa-apa ini untuk melihat konsep iman yang seperti apa yang Kristus mau berikan kepada kita. Kalau ditanya,
mendapatkan itu. Tapi surga tidak berbicara betapa baiknya kamu apa yang kamu lakukan. Surga tidak bicara tentang itu. Tapi apa? Kasih karunia Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup saya, Bapak Ibu. Seberapa baiknya kita sekarang, Bapak Ibu? Seberapa besar Bapak Ibu berbuat baik? Paham ya? Seberapa besar? Mas Eka, sudah berbuat baik belum hari ini? Oh sudah. Lalu kejahatan apa yang kamu lakukan hari ini? Ada nggak? Oh nggak ada, saya orang baik, saya orang saleh. Kalau tidak percaya, Bagus boleh tanya, Mas boleh tanya sama orang lain kalau saya itu baik. Tapi Tuhan tidak mengenal kata itu, Bapak. Tuhan memiliki pola yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran kita ini yang terbatas. Ingat, kita ini ciptaan, Bapak Ibu. Kita ini ciptaan, berpikir secara sempit. Tadi malam saya lihat ilustrasi tentang pola pikir seekor ikan. Dia berpikir kalau saya ikan, berarti ciptaan saya itu juga punya sini, ya kan? Punya insan, dan pasti dia berenang seperti saya. Ya, itu pola pikir ikan. Demikian pula kita berpikir bagaimana pola pikir manusia, dan Allah juga memberikan itu kepada kita supaya kita yang terbatas ini mengerti. Oleh sebab itulah Allah yang Maha Kuasa itu, yang Esa itu memberikan pernyataan tentang Kristus yang mati di kayu salib, menjadi rupa sama dengan kita. Keterbatasannya ini tidak dapat terbataskan. Yesus adalah Allah, ya, dan Ia merupakan gambaran dari bagaimana pola Tuhan mau menjadi sama dengan kita. Kalau seandainya Allah yang Maha Kudus itu turun langsung menyelamatkan kita, bisa Bapak Ibu? Bisa. Tapi apa yang terjadi? Di dalam perjanjian lama, Allah yang Maha Kudus itu ketika turun, maka semua orang hangus. Ketika Allah menyatakan dirinya kepada orang yang berdosa dan berani melewati ambang batas kekudusan, mati. Maka sama Bapak Ibu. Tapi inilah yang tidak dapat diselami oleh pikiran kita. Tetapi ini tidak membuat kita bingung, Bapak Ibu, ya. Karena kebingungan yang kita pikirkan sekarang itu adalah pola pikir kita. Kita sendiri yang bingung bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia dengan kata-katanya saja, dengan firman-Nya. Jadi, kata orang sana, kun fayakun, begitu ya. Nah, tapi Kristus berbeda. Oleh sebab itulah kekristenan berbeda. Apa bedanya? Kekristenan tidak hanya sekedar bicara tentang rutinitas, religiusitas, atau keagamaan, tapi berbicara tentang kasih karunia, iman yang tumbuh berdasarkan belas kasih Tuhan, bukan upaya manusia. Oleh sebab itulah saya dan Bapak Ibu ada di tempat ini. Nah, saya akan membatasi sedikit pembahasan kita mengenai hal ini, Bapak. Kalau jelaskan begitu banyak tentang apa yang dikatakan tentang penebusan terbatas ini. Saya rindu jika kelas ini atau topik ini bisa kita adakan tema, ya, kita bisa tanya jawab. Nah, kita akan lihat begini Bapak Ibu. 1 Petrus 1:18 tadi sudah kita baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Ditebus itu apa sih Bapak Ibu? Siapa yang sudah pernah mengalami penebusan atau menebus? Bapak Ibu pernah punya hutang? Atau di sini nggak punya hutang?
Kalau tidak ada, puji Tuhan. Ya kan? Kalau ada, bayar. Kan begitu. Nah, tebusan ini berbicara tentang bagaimana pelunasan hutang kita. Bahasa ini disampaikan oleh Rasul Petrus berbicara tentang ya orang-orang yang dipilih dari semua. Ditebus dari apa? Dari cara hidup kita. Oleh sebab itulah kita ini punya faktor dosa tadi. Kita sudah tercemar dengan segala sesuatu yang juga sudah diwarisi atau diwariskan oleh nenek moyang kita. Maka penebusan itu berbicara tentang pembayaran. Kalau kita tidak mampu membayar hutang kita, ya, kemudian ada orang datang, kita tidak kenal, kita tidak tahu siapa itu, tiba-tiba datang. Kita namanya apa Bapak Ibu? Rezeki Allah. Itu bisa katakan anugerah. Ya. Tapi pertanyaannya, penebusan tidak bicara tentang itu. Tetapi di sini penebusan berbicara tentang adakah orang yang mau mati menebus kesalahanmu? Adakah di sini suami yang mau mati untuk istrinya? Saya aku cinta setengah mati, baru setengah mati ya, bukan sepenuh mati ya, setengah mati. Tapi ketika dipertanyakan seperti itu, maukah kamu mati untuk aku? Tebusan berbicara tentang bagaimana hal yang kita lakukan dan harus kita pertanggungjawabkan itu harus kita lakukan. Tetapi di sini orang lain yang mengerjakannya. Kemudian apa dimaksud terus di sini? Dari cara hidup kita yang sia-sia, yang diwarisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang mahal, bukan pula dengan perak atau emas. Sekali lagi Bapak Ibu, penebusan di sini dilakukan dengan apa Bapak Ibu? Dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini berbicara tentang Kristus yang mati bagi kita. Kemudian kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2 berbicara demikian, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dahulu kata Bapak di zaman perjanjian lama, kata tebusan ini berbicara tentang orang membawa korban sembelihannya. Setiap kali orang itu berdosa, maka mereka harus membawa korban. Kemudian darah itu dipercikan. Tetapi setelah berdemikian lama, maka nilai penebusan itu tidak seperti yang diharapkan oleh Allah. Di dalam penebusan ini, orang-orang Israel ini acap kali melakukan dosa. Nah, di dalam cuplikan tadi, semua yang ada yang menjadi bagian dari kita, di situ dikatakan ada kutuk, ada sakit penyakit, ada hukuman, semuanya ditimpakan kepada Kristus. Maka kata pemilihan itu terjadi di dalam diri orang yang percaya. Kenapa? Kristus membawa kita pada satu pilihan. Kamu mau diselamatkan atau kamu mau binasa? Ya, kamu mau diselamatkan atau kamu mau binasa? Penebusan terbatas ini berbicara tentang karya keselamatan, berbicara tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari kemurkaan Allah. Nah, biasanya kita juga sering melihat ini.
itu darah Kristus untuk kamu. Darah Kristus itu menguduskan kita. Betul. Tapi siapa yang dikuduskan? Itu pertanyaannya. Kalau bukan umat pilihannya, bukan orang yang dipilihnya. Dan ini menjadi bagian kita. Karena yang dilakukan Yesus, seperti yang sering kita dengar, berkata demikian, tetelestan, sudah lunas, sudah dilunasi, sudah didamaikan. Penebusan juga memberikan kita makna ini. Semua Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ingat, jika penebusan itu diberikan kepada umat yang sudah dipilihnya, maka tak heran Bapak Ibu, jika ada di antara saudara-saudara Bapak Ibu atau teman-teman kita, bahkan seperti yang ada di dalam tayangan-tayangan ya, di media massa, medsos, di YouTube, kita melihat orang yang sudah dibayar, orang yang sudah dilunasi, orang yang sudah ditebus, tetapi dia tidak mengerti dengan kata balas budi. Itu bangsa kita, Bapak ya. Kenapa? Apa balas jasa kita sama Tuhan? Tidak ada sebenarnya. Tapi Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita diminta untuk menyelesaikan, untuk berjuang dengan iman tadi yang diberikan cuma-cuma itu. Tuhan meminta kita untuk berjuang dengan iman yang diberikan. Maka Alkitab katakan itu anugerah. Itu anugerah untukmu. Kenapa kamu sia-siakan? Maka orang yang mengingkari anugerah ini, bisa dikatakan bahwa orang ini juga mengingkari yang dikatakan dengan kata pilihan tadi. Kita bisa katakan bahwa orang itu tidak dipilih. Nah, kita mencatat bahwa orang-orang yang dipilih dikatakan adalah orang yang mengerti, ya, mengerti arti penebusan itu. Tetapi di sini kata pengertian yang diambil tentang kata hal ini berbicara tentang konsep bahwa tidak semua orang itu diselamatkan. Saya bertanya Bapak Ibu, Bapak Ibu percaya dulu atau mengerti dulu? Percaya dulu atau mengerti Bapak Ibu? Ada orang bilang, wah saya mengerti dulu baru percaya. Gimana? Kamu percaya dulu atau mengerti dulu? Hah? Dua-duanya? Percaya dulu? Mengerti dulu? Baru percaya. Siapa lagi? Yang mengerti dulu baru percaya? Katakan. Pak Alvin, percaya dulu atau mengerti dulu? Mengerti dulu. Ada lagi? Mengerti dulu, baru percaya. Nggak kembali nih. Bapak Ibu ingat dengan pernyataan Tuhan Yesus kepada Thomas? Apa? Berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat.
banyak orang mengerti, baru percaya. Tapi Alkitab berbicara tentang iman itu tidak melihat, tapi percaya. Orang yang percaya, dia akan mengerti. Orang yang mengerti belum tentu percaya. Amin. Jadi Bapak Ibu, ini bukan kata saya, tapi Alkitab berbicara ini. Ini penting. Hari ini Bapak Ibu, Trinitas, ya, atau Allah Tritunggal, itu banyak orang juga tidak percaya karena di Alkitab tidak tertulis. Doktrin yang kita pelajari hari ini, yang dikenal dengan tulis itu, ini berbicara tentang kedaulatan Allah yang mutlak, bukan kebenaran manusia. Memang ini yang menulis dan merumuskannya adalah manusia. Tadi saya sampaikan, doktrin ini dirumuskan merespon pandangan Arminian yang mengatakan bahwa kurban Kristus di atas kayu salib adalah untuk semua manusia dan setiap individu tanpa perbedaan dan pengecualian. Tetapi kemarin kita dengar yang disebut dengan unconditional election. Paham ya? Kalau saya disuruh untuk kursus nyetir, ya contohnya, saya tidak mengerti bagaimana pola awal menyetir. Tapi dalam hati saya percaya bahwa mentor saya akan memberi pengertian-pengertian supaya saya bisa mengerti bagaimana konsep mengemudi yang baik. Bapak Ibu, Tuhan memang Maha Kasih. Salah seorang teolog menggambarkan kasih Tuhan itu atau penebusan terbatas ini digambarkan dengan sinar matahari. Sinar matahari Bapak Ibu ya? Paham ya? Sinar matahari yang kita terima. Tapi apakah semua tumbuhan itu juga mendapatkan porsi yang sama cahaya matahari itu? Mudahnya begini, kita tidak pernah melakukan kejahatan, sama yang ditulis di dalam Mazmur. Banyak orang melakukan kejahatan, melakukan kecemaran, tetapi hingga hari ini hidupnya tenang-tenang saja, hidupnya bahagia. Ya, betul. Kemudian dia mendapatkan rezeki yang sama. Dia tidak percaya Tuhan, dia tidak percaya seperti yang saya sampaikan ini. Tetapi Tuhan juga memberikan rezeki berkat. Nah, Alkitab menyebutnya atau bahasa teologinya yaitu ada anugerah umum dan anugerah khusus. Ngerti ya? Ini penting Bapak Ibu. Jadi Alkitab katakan masing-masing seluruh umat manusia ini mendapatkan anugerah Allah secara umum. Apa? Mereka mendapatkan semua apa yang Tuhan ciptakan. Tetapi tidak semua orang itu ditebus, diselamatkan. Oleh sebab itulah, maka penebusan Kristus terbatas khusus untuk orang yang dipilihnya. Yang binasa itu bagiannya Tuhan menentukan itu. Tetapi begini Bapak Ibu, kalau begitu saya tidak perlu lagi untuk menyampaikan kabar Injil dong, karena Tuhan sudah melakukan itu. Tidak Bapak Ibu. Kita punya pergumulan, kita punya kewajiban dan keharusan untuk mengabarkan Injil ini.
Bukan karena kita mendengar pagi, oh saya sudah, karena Tuhan sudah menebus secara terbatas, maka saya tidak mau menginjil lagi. Tidak. Karena kita sudah mendapatkan status ini, Bapak Ibu. Tapi yang sering pegang begini, Bapak Ibu, yang sering kasbon, ya kan? Ada? Ya kan? Lalu yang suka ke bank, ini namanya apa, Bapak Ibu? Apa? Kwitansi, cek, atau apa namanya, Pak? Kwitansi ya? Sebagai tanda bukti. 1 Korintus 6 ayat 20 berbicara demikian. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Tuhan mau ini. Kemudian di situ juga kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 4, yang sudah terima dari Yesus. Semua sudah kita terima. Tapi siapa yang berhak untuk terima kwitansi ini? Apakah semua orang di muka bumi ini menerima, Bapak Ibu? Enak ya? Kalau saya datang ke Pak Kalvin, tolong Pak lunasi utang saya. Ya, saya utangnya nggak mampu bayar, Pak. Kira-kira Pak Kalvin mau tidak? Enak saja. Emang kamu siapa? Datang-datang suruh saya lunasi utang kamu. Enak betul. Tapi Tuhan Yesus memberikannya bukan hanya jenis uang. Ingat tadi ya, kita ditebus bukan dengan sesuatu yang fana, bukan dengan barang yang nampaknya mewah, emas, perak, bahkan yang lain. Tidak, tapi dengan darah. Oleh sebab itulah simbol darah ini, ya, yang dulu digunakan, yaitu darah binatang. Kristus sudah menggenapinya. Kalau saya dan Bapak Ibu masih dalam konteks perjanjian lama, maka yang harus kita lakukan, ketika saya baru berdosa, contoh saya mencuri, kemudian saya ambil kambing atau domba atau sapi, kira-kira kapan mereka dapat berkembang biak? Karena kita semua orang berdosa. Nah, kali ini Bapak Ibu, tetapi Kristus yang berdaulat atas hidup kita, dia menyatakan ini. Ya, coba kita baca di dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 berbicara apa, Bapak Ibu? Kita baca ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Penebusan yang diberikan kepada Kristus memberikan kita perubahan, memberikan kita konsep hidup baru. Ya puji Tuhan, kalau memang seperti itu, kan begitu pertanyaannya. Nah, Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 15 ini berbicara demikian, Bapak Ibu, pada kita. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Siapakah di antara kita yang tidak mengakui dan bisa menyebut seperti ini, Bapak Ibu, kalau tidak dia dikaruniakan Allah sendiri? Nah, Alkitab memberikan penjelasan kepada kita tentang kematian Kristus sesuai dengan penebusan yang terbatas ini, Bapak Ibu.
Ya. Satu, ia mempersembahkan dirinya sebagai korban penghapusan dosa. Ini menandakan bahwa Kristus berperan aktif atas manusia yang berdosa, bukan kita yang tidak peran. Kemudian, ia menjadi pendamaian bagi kita dengan memuaskan murka Allah yang ada itu. Kenapa? Allah di dalam Kristus menyerahkan dirinya menjadi bagian dari konsep manusia. Semua yang menjadi tanggungan kita ditanggung oleh Yesus, dan itu memuaskan murka. Oleh sebab itu konsep keadilan ini berbicara tentang bagaimana Allah yang Maha Kasih dan Allah yang adil ini. Kalau di dalam penginjilan itu berbicara tentang, ada satu cerita yang menggambarkan tentang konsep keadilan ini. Ketika anaknya melakukan kesalahan, ya, dan harusnya dihukum mati, ternyata ibunya yang harus dihukum. Dulu pernah didramakan. Itu konsepnya, Pak. Ada yang menanggungnya, Pak, dan Kristus sudah menjadi penanggungnya yang memuaskan muka. Dalam bahasa ini, di bahasa kerennya Bapak Ibu, propisiasi. Nah, kalau Bapak Ibu tanya, apa itu propisiasi? Bapak Ibu tahu ya. Nah, kemudian ia memperdamaikan umatnya dengan Allah. Maksudnya semua yang dikatakan oleh Allah di dalam kecemaran, di dalam kejatuhan kita sudah dilenyapkan. Perseteruan kita, hubungan kita dengan Tuhan sudah harmonis kembali. Ingat Bapak Ibu, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Ini yang harus menjadi pengertian kita. Dan yang terakhir, ia menebus mereka dari kutuk hukum Taurat. Semua kutuk sudah dilepaskan di dalam nama darah Yesus. Kemudian, pernyataan yang terbatas di sini Bapak Ibu, pernyataan ini semua dimaksudkan untuk kita mengerti bahwa nilai atau kuasa penebusan ditentukan oleh dan diukur berdasarkan keagungan pribadi yang mengadakan penebusan itu. Oleh sebab itulah, maka Kristus memberikan penebusannya bagi umat pilihannya saja. Pertanyaannya adalah, apakah kita adalah umat pilihannya? Apakah kita adalah umat tebusannya Bapak Ibu? Coba mari kita periksa masing-masing. Apakah aku sudah ditebus dari pola hidupku yang lama? Orang yang sudah ditebus bukan berarti dia akan hidupnya sempurna Bapak Ibu. Seperti dikatakan, jika Bapak sempurna, maka kamu juga harus sempurna. Tapi secara faktual, secara nyata, kita tidak bisa melakukan itu sendiri. Apa maksudnya? Kristuslah yang menyempurnakan kita. Maka ada ungkapan, aku akan menjadi serupa seperti Kristus. Mari kita ingat Bapak Ibu, di dalam penebusan yang terbatas yang dilakukan oleh Kristus khususnya untuk umat pilihannya, bukan berarti kita tidak punya pergumulan. Bukan berarti saya dan Bapak Ibu tidak punya perjuangan untuk mempertahankan iman yang kita miliki. Dan kita perlu menyampaikan kepada orang yang kita injili. Dikatakan bahwa kamu yang ditebus dosa-dosanya, maka kamu akan mendapatkan kasih karunia. Bapak Ibu, saya memberikan gambaran ini kepada kita. Memang ini belum begitu luas saya sampaikan, tetapi paling tidak
Penebusan yang dilakukan Kristus kepada kita memberikan kita pengertian walaupun tidak banyak yang kita pahami. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bingung tentang itu. Tapi saya mau katakan demikian. Mempercayai merupakan cara kita untuk melihat konsep Allah, pola pikir Allah yang tidak dapat diselami pikiran kita. Kalau ada di antara kita yang berkata, aku tidak mengerti hingga hari ini, aku tidak percaya dengan itu. Itu tanya dengan itu. Kalau Tuhan menebus kita hari ini dengan darahnya yang kudus, maka kita harusnya tidak memperlakukan penebusan ini dengan sia-sia. Seperti pujian yang kami di dalam KPPK 44. Saya dan kita bernyanyi, Bapak Ibu, kita mengucap syukur dengan karya penebusan Tuhan ini, supaya hidup kita mengerti. Kita bisa mengatakan Tuhan yang ajaib. Bagaimana kita bisa mengerti Tuhan yang ajaib kalau kita tidak percaya tentang keajaiban Tuhan itu sendiri? Saya mengajak Bapak Ibu untuk memiliki pola pikir kita ini yang sudah diperbarui sebagai orang yang sudah ditebus, bukan dengan usaha kita, tapi dengan keajaiban Tuhan. Mari kita menyanyi, Bapak Ibu. Saya undang musik KPPK 44 ya. Baik, pertama dan kedua tadi ini kan Bapak Ibu. Engkau yang begitu ajaib, ya Tuhan, yang tak terlampaui akal dan pikiran kami. Jika hari ini kami masih begitu belum memahami arti yang sebenarnya tentang kasih-Mu yang sempurna, Bapa, pagi ini kami melihat bagaimana Engkau menyatakan karya penebusan-Mu. Engkau sudah memilih kami, ya Tuhan, menjadi umat-Mu. Sedemikian banyak orang di muka bumi ini, ya Tuhan. Dan kami adalah salah satu dari umat pilihan itu
yang Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Bapa, hari ini kami memohon belas kasihan-Mu. Kiranya keajaiban terjadi dalam hidup kami. Kami diubahkan dari cara hidup kami yang lama, dari hidup kami yang sia-sia, dan Tuhan menumbuhkan iman percaya kami. Kemudian kami mengerti arti dari penebusan ini. Bapa, keajaiban-Mu sudah terjadi dalam hidup kami. Terbukti nyata atas kasih-Mu. Terbatasnya penebusan-Mu Tuhan tidak membatasi kuasa-Mu atas setiap orang di muka bumi ini. Namun keefektifan penebusan-Mu Tuhan terjadi atas kami, umat pilihan-Mu. Bapa, kekudusan-Mu membawa kami untuk mengikuti teladan-Mu ya Tuhan. Bapa, teguhkanlah hati kami. Jika hari ini kami dapat memanggil Engkau, Ya Aba, Ya Bapa, itu karena belas kasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Keajaiban-Mu terjadi atas hidup kami hari ini. Maka kami diubahkan baru. Segala sesuatu yang lama di dalam hidup kami, Tuhan sudah tebus. Tuhan sudah lepaskan kami dari kutuk dosa. Kami sudah diperdamaikan. Kami sudah mendapatkan pendamaian ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah hubungan kami, hubungan ini Tuhan, tidak terputus dengan arus zaman ini, tidak terputus dengan godaan zaman ini, dengan ilah-ilah lain yang membawa kami untuk lepas dari kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami yang sudah dipilih, kami yang sudah ditebus, memiliki tanggung jawab di dalam karya penebusan ini, supaya kami menjadi manusia, menjadi umat pilihan Allah yang berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan, menyatakan dan menyampaikan bahwa sukacita Tuhan menjadi bagian milik orang yang percaya, menjadi milik orang yang berdosa dan mempercayai Kristus menjadi tebusannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.